وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu pengajian kita kepada bab yang ke-8 daripada syarat wajibnya sholat tanggal 27 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 8 malam 9 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah yang sedang melakukan haji, sedang dalam keadaan lagi sedang wukuf di Arafah, ya, kita banyakkan doa, terutama doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Sidil Habib Umar juga bin Hafiz sedang juga melakukan umroh dan haji, dan juga para ulama-ulama kita, para kiai kita, para guru-guru di seluruh negeri. Mudah-mudahan berkah mereka Allah sampaikan kita juga, insya Allah bisa berhaji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Nabi asyari wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Nabi asyari wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyari wa daraji. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Ya, kita masuk kepada syarat sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah sholat, ya. Syarat wajib berarti kalau masuk dia wajib sholat. Kalau syarat sah arti ketika kita sholat, kalau terpenuhi maka sah sholat kita, ya, itu. Nah, ini sedikit ya, nggak begitu banyak penjelasannya syarat wajib sholat, yang insya Allah ya nanti akan dibahas tentang seputar masalah kurban, insya Allah, karena berkenaan hari raya Idul Adha. Baik, syarat wajib sholat yaitu alladzi tajibu alaihi sholah, tajibu sholah ala kulli muslimin balighin akilin tahir wasabiyu idza balagha sab'a sinin yajibu ala walihi an ya'murahu bis sholah wa idza balagha asyra sinin yajibu darbuhu ala tarkihi liyatamarrana 'alaiha. Wajib sholat itu yaitu atas setiap muslim balik yang sudah sampai, nanti dijelaskan satu persatu ya. Setiap muslim balik agil tahir, ya. Apa muslim itu? Yaitu syaratnya yaitu Islam. Muslim kan fa'il,
Ya, dari kata aslama yuslimu islaman. Muslim berarti orang yang memeluk agama Islam dan menjalankan syariat-syariat Islam. Itu namanya muslim. Kalau belum menjalankan syariat Islam, nggak dikatakan muslim. Islam aja, muslim KTP, Islam KTP banyak. Itu nggak muslim namanya. Nah, kalau kita muslim, insya Allah dapat doa dari orang-orang yang banyak sering. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam? Ya nggak dapat itu doa. Jadilah seorang muslim. Maka kalau itu bukan orang Islam, ya fala tajibu alal kafiril asli, maka tidak wajib atas orang kafir, arti orang di luar Islam, ya. Bahasa kafir bukan bahasa jahat, ya, yang nggak boleh kalau ngapir-ngapirin orang. Kafir lu, nggak boleh. Atau orang di luar Islam kita panggil, kafir, nggak boleh. Karena bisa jadi nanti masuk Islam. Tapi kalau bicara orang di luar Islam itu kafir, itu bukan bahasa jahat. Karena adu domba, dipermasalahkan bahasa itu. Pada zaman dulu nggak ada dipermasalahkan. Zaman sekarang dipermasalahkan. Bahasanya kasar itu Ustadz, Habib, Kiai, ngomong kafir. Kafir di sini kan bahasa yang sangat lembut bahkan. Ya, Allah katakan ya kul ya ayyuhal kafirun. Kafir juga, cuma jamak. Kafir, kafironi, kafiruna. Artinya orang kafir lebih dari satu, lebih dari dua. Ya, jadi bukan bahasa jahat. Kafir bahasa Inggrisnya apa? Kafir. Kan agak dikit-dikit sama antara Inggris sama Indonesia. Inggris sama Arab. Seperti sugar. Apa artinya? Ya, gula. Ya, kalau bahasa Arabnya sukar. Beda dikit, sukar, gula. Sugar tulisannya sugar, karena orang Inggris bacanya sugar. Itu apa? Gula juga. Kalau Indonesia sukar, sulit. Sukar banget hidup. Padahal manis. Bahasa Arab sukar, manis. Gula. Nah, jadi cover artinya apa? Orang yang belum tertutup hatinya dari hidayah, belum, masih tertutup. Namanya orang kafir, tertutup hidayah. Itu namanya kafir. Jadi bukan bahasa jahat. Kalau bahasanya yang kasar malah non muslim. Non artinya apa? Tidak. Muslim artinya orang yang selamat. Aslama yuslimu islaman, muslimun selamat. Kalau non muslim berarti tidak selamat. Kalau orang kafir kan belum tentu pasti bisa selamat. Kita nggak tahu. Hanya tertutup, ya. Nah, ini bahasa aja digoreng ya, biasa ya. Apalagi kalau zamannya udah mau masuk pilpres, masuk ini, ya. Apalagi kalau diasumsikan sendiri, ya. Kalau diasumsikan sendiri, apalagi netizen ya. Kalau nggak lengkap potongan-potongan video itu jadi jahat, ya. Akhirnya asumsi yang enggak. Makanya ngaji jadi jelas, bukan potongan, ya. Baik. Bagaimana kalau di luar Islam atau orang kafir, maka tidak sah. Wala qada alaihi idza aslama, enggak ada wajib kodok kalau dia masuk Islam. Dari kecil dia kafir, ketika umur 60 dia masuk Islam, disitulah wajibnya dia sholat. Sebelum 60 itu yang kafir, enggak ada wajib kodok. Kecuali kalau dia murtad. Umur 20 dia murtad, keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian 60 dapat hidayah. Berarti berapa tahun tuh? 40 tahun wajib dia kodok sholatnya. Ya, itu atau menjadi taklidon, menjadi cambukan buat dia, menjadi hukuman, ya, karena dikeluar dari agamanya. Maka selama dia murtad itu, maka diwajib kodok puasanya, kodok sholatnya kalau dia masuk Islam, ya. Baik, yang kedua apalagi tadi? Balik. Apa balik? Jamaknya buluk, ya. Kalau kita bulukan mudah, buluk. Balik itu artinya orang yang telah sampai. Bahasa Indonesianya orang yang telah sampai. Kapan sampainya? Yaitu wajib dia, ya, kalau sudah balik. Balik di sini ada tiga tanda, ya. Balik di sini ada tiga tanda. Orang balik ada tiga tanda. Tiga tanda. Salah satunya, ya, salah satu dari tiga tanda ini, nggak mesti semuanya ada, yang penting tiga tanda, ya. Salah satunya nanti masuk nggak di sini nih,
Ya, kalau nggak masuk berarti belum wajib sholat, nggak apa-apa, bener nggak? Iya, itu udah muslim, udah dapet tuh syaratnya. Wajib semua tuh ya dijalanin. Pertama Islam tadi kan. Pertama Islam. Tuh. Pertama Islam. Kedua balik. Ya, balik ini ada tanda-tandanya. 3 tanda. Yang pertama apa? Yaitu dia sampai 15 tahun, ini tanda pertama. Umur 15 tahun, tanda pertama. Kalau satu yang pertama ada, ya sudah selesai. Umur 15 tahun. 15 tahunnya apa? Hijriah. Tuh, ya, Hijriah. 15 tahun Hijriah. Atau kalau dikonversikan di Masehi, yaitu 14 tahun 7 bulan. Anda hitung-hitung gitu, makanya tulis 14 tahun 7 bulan, itu Masehi. Jadi anak kita kalau udah sampai 14 tahun 7 bulan dan bulan Masehi udah wajib sholat. Nah, sekarang yang dua tandanya. Tanda balik yang kedua yaitu kalau laki-laki, ini laki perempuan ya, laki-laki dan perempuan. Sekarang yang buat laki, yaitu ihtilam. Apa ihtilam? Yaitu mimpi basah atau dia sudah keluar sperma. Tuh, laki-laki yaitu keluar sperma. Yang ketiga buat wanita, yaitu tandanya apa? Haid. Nah, yang ini kan pakai umur, ya. Artinya apa? Kalau dua tanda ini, laki nggak keluar sperma, wanita nggak haid, tapi umurnya sudah 14 tahun 7 bulan Masehi, maka hukumnya wajib. Andai kata laki-laki yaitu keluar sperma di umur 10 tahun, tapi di kitab ini di rata-rata 9 tahun. Tapi kalau kita di Indonesia ini di zaman sekarang, ya SMP lah, 13, 14 tahunnya, rata-rata 13, 14 tahun sudah keluar sperma, maka wajib, nggak pakai umur ini, nggak dipakai. Ya, jangan pakai nungguin 15 tahun. Perempuan juga haid 9 tahun umumnya ala sabilis sihah. Tapi kalau sekarang di Indonesia mungkin 13-14 tahun ya sudah mulai haid perempuan, maka sudah wajib ya. Ingat nih, laki-laki tandanya keluar sperma, umurnya bisa kapan aja. Kalau yang haid wanita bisa kapan aja umurnya. Yang penting jangan melebihi batas dari 15 tahun. Kalau sudah laki-laki nggak keluar sperma, wanita nggak haid, misalnya karena apa? Faktor biologisnya. Paham ya? Ini jangan ada yang tidur nih, biar dengerin. Kesian berarti. Emang kalau fikih ngantuk? Nggak, maksudnya biar dapat ilmunya. Kalau ceramah-ceramah kita nggak paham, udah terakhirnya, oh dia masuk Islam. Oh dia begini. Nggak apa-apa, tapi kalau hukum saya, laki-laki, ya, tapi bisa diulang nanti lihat di YouTube ya. Di YouTube-nya bukan YouTube anak-anak. Laki-laki keluar sperma, wanita keluar haid. Sekarang ada anak laki umur 16 tahun karena biologis belum keluar haid. Perempuan juga begitu, umur 17 tahun. Kenapa lo nggak sholat? Wah, kan belum balik gue, belum haid. Balik udah masuk ketika umur sudah 15 tahun. Atau secara Masehi kalau dia nggak tahu umurnya secara Hijriah pakai masih 14 tahun 7 bulan. Nah, udah ini nggak kepake nih. Paham ya? Paham di sini? Jadi umur ini ya batasan kalau memang dia laki-laki nggak keluar sperma, wanita belum keluar haid. Tapi kalau dia laki-laki udah keluar haid sebelumnya 15 tahun atau wanita udah keluar haid di umur 9 tahun atau 10 atau 11, maka sudah wajib. Nah, itu buat yang balik. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yaitu agil, berakal. Tuh. Maka wajib sholat.
Kalau gila, enggak. Jadi kalau misalnya ada orang Islam kagak sholat udah gede, mungkin dia bukan Islam, ya. Oh enggak, Mbak, dia orang Islam. Oh mungkin belum balik. Apaan udah kumisan? Oh mungkin gila. Udah selesai. Jadi kita nggak suhuzon sama orang, ya. Jadi kita nggak ngatain, ngapain lu nggak sholat? Oh begini-begini, nggak usah. Mungkin kita nyelamatin hati, mungkin bukan orang Islam. Lagi sholat Jumat nih, kita lagi jalan, ya, orang udah sholat Jumat masih nongkrong aja kagak sholat. Nah kita jangan suhuzon, mungkin bukan orang Islam. Oh tapi dia orang Islam, mungkin belum balik atau dia gila, gitu aja udah. Ya, ini karena syaratnya berakal. Nah bagaimana berakal ini? Nggak mesti gila seperti pingsan, atau apalagi orang yang koma, ya. Jangan orang koma di rumah sakit yang diseret sudah sholat. Nggak wajib dia, nanti kalau udah sadar baru dia wajib. Kemudian apalagi tidur. Nah tidur tuh termasuk darus sholat, ya. Tidur lupa termasuk udzur dalam sholat. Ingat, lupanya yang mubah, bukan yang haram atau makruh. Misalnya apa yang makruh, ya, misalnya dia lupanya karena lagi main gaple, ya main remi, ya, ini kan dalam Islam nggak jadi kebaikan, ya, bukan mubah. Atau yang haram, dia lagi nonton dangdut, bisa segitu kan haram. Ya, bukan musiknya nih, ya, ini nggak bicara ke musik, ya, karena musik nggak semuanya dikatakan haram, tapi karena panggungnya banyak hal-hal yang haram atau apa aja deh, ya, pokoknya kalian udah tahu kan mana yang batasan halal, mana haram. Kalau mubah nggak apa-apa, misalnya inti lagi ngobrol, apalagi ada tamu, lupa, bukan dilupa-lupakan, pas inget-inget asar belum zohor, masih dimaafkan sama Allah Ta'ala. Lupa tuh, bukan dilupakan. Makanya kalian yang biasa pulang zohor, lapar perut, makan dulu. Habis makan selesai mandi, jangan tidur, sholat. Jangan lagi sholat perut lapar, akhirnya nggak konsentrasi. Apalagi sampai rumah, datang ngomong sama istrinya, ya, manggilnya apa, sayang, misalnya mami, ngojek manggilnya mami, nggak apa-apa. Mam, ada makannya, lapar, ada tuh bang, cuma tinggal satu itu, apanya, lauknya, ayam goreng tinggal satu buat abang. Ya udah, gue sholat dulu dah, gitu. Dia sholat, pas sholat anaknya SD pulang, ayam siapa nih, dimakan aja. Wah udah habis dah ayam, kan nggak konsen jadinya. Itu salah satu yang Nabi katakan, nanti ada semuanya dalam hadis Nabi, ada biar nggak lama-lama, ya. Salah satu yang ditangguhkan sholat ketika ada hidangan, makan dulu, ada hidangan, ya, apalagi waktu panjang, misalnya lagi tahlilnya bis maghrib, kemudian datang hidangan, ada adzan isya, makan dulu, baru sholat. Ini sholat dulu deh, orang pada makan, ya habis ya gua nggak ditinggalin. Gitu, tapi lagi makannya berjamaah, kebuli lagi ada ayam, pakai sholat dulu. Ikut dulu berjamaah makan. Ya, Islam tuh enggak keras, enggak, cuma jangan digampang-gampangin gitu aja. Ya, Islam itu mudah, tapi jangan digampang-gampangin. Jadi Islam balik dengan tiga tanda, ya, di umurnya 15 tahun atau 14,7 Masehi. Ya, selalu kalau konversi Islam itu selalu bukan dengan Masehi, dengan Hijriah. Kalau umur 15 tahun, ya, tanda ini ada, laki-laki keluar sperma, ihtilam, mimpi basah, umur 13 tahun, maka udah wajib, atau perempuan haid. Kalau dua tanda ini nggak ada, berarti umur. Jangan pakai tungguin head dulu, laki udah 17 tahun belum keluar sperma, sholat ntar belakangan, belum wajib. Enggak, ya, sudah wajib. Arti sudah wajib apa? Kalian sebagai orang tua, ya, berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau anak kita nggak didik. Sebab zaman sekarang nih ibu-ibu, ya, terutama ibu-ibu yang biasa bangunin anak-anak nih, kita laki juga wajib, ya, nggak dibangunin tuh, lantaran apa? Kesian subuh entar kan mau sekolah dibangunin. Jam 6, setengah 7 anaknya dibangunin, tapi jam 5 anaknya sholat kagak dibangunin, ya, kesian. Nah sekarang bagaimana kita pikirin kalau rumah, naudzubillah min dzalik, ya, nasallallahu alaihi wasallam, ya, bukan kita contohnya, ada satu rumah kebakaran. Kalau suatu rumah kebakaran, ini kita gambarin kita aja, bagaimana keadaan kita pada saat itu, anak istri kita lagi tidur, kita tinggal apa kita bangunin?
Ini rumah kebakaran ya, hampir ke kamar-kamar. Ya, kalau kita sayang anak istri kita seret, nggak bangun nih kita seret kakinya, biarin dah, kepentok dah, gubrak. Demi apa? Takut kebakar. Itu dunia. Akhirat nanti dibakar anak istri kita kalau kita nggak bangun, seret anak istri kita. Ya, kalau kagak bangun juga, bisikin, lu 3 kali nggak bangun, gua kawin lagi. Kalau bini, gitu. Kalau anak seret udah. Kita sayang sama dia, jangan sampai nanti diceburkan ke neraka. Karena itu harus wajib kalau udah dia masa balik. Kalau belum balik, nah ini Islam ajarin dari kecil. Kapan? Sab'a sinin, umur 7 tahun udah diajarin. Karena udah tamyiz. Kalau belum tamyiz ya memang susah. Anak kecil di sembahyang juga dimuter-muter di masjid, ini belum tamyiz. Kita udah belajar tamyiz tuh. Ya, apa tamyiz? Udah mulai membedakan, tamyiz kan membedakan. Dia tahu kanan kiri, dia bisa cebok sendiri, itu tamyiz sudah. Itu kira-kira masuk SD deh, 6 tahun 7 tahun udah kan kenal, di sekolah udah bisa pakai sepatu sendiri. Nah, udah tamyiz. Tapi kalau 5 tahun, 4 tahun apalagi. Tapi dia mau sholat, nggak apa-apa, ajak. Tapi dipegangin di masjid, jangan dilarang ke masjid anak-anak. Diumil-umilin, jangan. Silakan ke masjid, tapi dibina, terutama dari orang tuanya dulu, jangan dilepas aja. Kan kadang-kadang jadi bikin kita ketawa. Ya, kita sholat, tuh anak ada di atas kepala. Kita lagi sembahyang, lihat orang tua bawa anak yang kecil, anak nggak salah. Ya, cuma bikin kita ketawa jadinya. Ya, kadang-kadang orang didorong-dorong. Yang seremnya kan tuh anak, apalagi yang ngeridip tuh, ngeridip. Kalau Betawi tuh ngeridip, nggak bisa diem. Ya, kadang usir-usirannya 7. Di ke depan yang jadi imam, ya tuh kiai udah tuh tua, didorong, tuh batal semua. Ya, anak kecil kalau ngeridip sih siapa juga. Ya, mau jualan aja gitu, udah sering ngalamin begitu. Tapi nggak apa-apa, anak-anak nggak salah, anak. Ya, makanya dijaga benar. Nah, itu memang belum tamyiz. Kalau udah tamyiz 7, 8 tahun maka diperintahkan. Kalau udah 10 tahun, tuh idza balagha asyra sinin yajibu darbuhu ala tarkihi, maka wajib tuh hukumnya, wajib dipukul dia. Tapi ingat, bukan pukul yang menyakitkan, pukul yang melukakan, bukan. Pukul dulu dengan kata-kata, ngomelin. Kalau kagak juga baru dipukul, tapi bukan yang menyakitkan. Ya, orang tua anaknya dipukulin kayak maling misalnya, jangan. Dari kecil. Kenapa? Nanti kalau udah gede, nggak dididik, akhirnya udah 17, 18 tahun, dia nggak sholat, dia nggak ini, orang tuanya mau ngomel, atau dia nggak pakai jilbab, ya berantem akhirnya. Tuh anak gedean dia bapaknya kecil. Tuh anak udah gede lagi. Anak sekarang makan apaan tahu, ya umur 20, bapaknya jadi bekam. Ya, maka dosa nanti orang tua yang membiarkan anaknya nggak dididik agama. Nah, itulah ya yang dibilang wajibnya sholat bagi setiap individu umat Islam balik tanda berakal. Itu ya yang kita harus pelajari. Nanti insya Allah ya syarat apa tadi adarus sholat tuh seperti tidur, lupa, itu tidak dosa dia. Kalau lu lupa ya nggak apa-apa, lupa, bukan dilupa-lupain. Tidur, nah tidur ada syarat-syaratnya. Ya, tidur kalau belum waktunya masuk sholat itu nggak haram. Itu jam 11, jam 10 tidur, atau bangun asar, nggak sholat apa? Nggak sholat zuhur, langsung kodok tuh sholat zuhur, ya kemudian sholat asar. Karena lupanya apa? Lupanya apa? Tidurnya sebelum masuk waktu. Tapi kalau masuk waktu maka haram dia tidur. Kecuali dia udah biasa, ya jam 12 nih udah zuhur, dia ngantuk berat, nggak kuat banget, ya tapi dia sudah yakin kalau jam 2 dia bangun. Ya paham nih di sini. Ya. Kemudian sunnah ngebangunin orang yang lagi tidur sebelum masuk waktu. Boleh misalnya sebelum waktu subuh nih, biasa subuh dah ya. Ya sunnah tuh, bapak, ibu, anak, siapa aja yang duluan untuk membangunkan. Tapi kalau sudah masuk waktu, maka hukumnya wajib membangunkan orang yang tidur. Kalau udah dibangunin kagak bangun, ya udah dia berdosa. Ya nggak usah pakai diinjak-injak. Ya apalagi orang lain gitu. Ya kita tendang-tendang orang mau bangun, jadi berantem nanti. Ya, makanya dikasih kewajiban bagaimana wajibnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Robbi zidni ilma.
warzuqni fahmana. Sedikit kita akan bahas masalah ya seputar kurban. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, hukum kurban ini asalnya sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Jadi satu keluarga yang mampu, ya sunnah kifayah. Artinya satu keluarga yang mampu maka hukumnya dia berkurban. Kalau enggak berkurban maka dosa makruh semuanya, bukan hukumnya karena bukannya wajib. Kalau wajib berdosa, ya kalau sunnah maka menyalahi sunnah makruh. Nah, adapun sunnahnya ya sunnah muakkadah. Buat siapa? Islam tuh syaratnya. Tentu orang Islam, kemudian mukallaf, kemudian apalagi mampu ya untuk dia bisa berkurban ya. Cuma orang sekarang dibilang nggak mampu, ya mampu. Ya, merokok setiap hari 20.000, apalagi yang 30.000. Makanya Anda berkurban, sunnah kurban, ya. Kenapa? Karena Anda merasa kita mengeluarkan hal yang sia-sia sehari 30.000, sebulan berapa? 900, setahun. Nah, ini yang bagi yang ngerokok nih. Ya, nggak ngerokok selamat dah. Yang ngerokok hati-hati. Ya, bisa ngerokok 20.000. Dikasih tahu nih suaminya, rokok bang, berapa duit? 20.000. Sebulan 600, setahun 7.200.000. Masa tibang 2,5 juta, 3 juta? Kagak bang, iritin ngerokoknya dikit, bukan saya larang. Ya kurangin dikit gitu. Tapi insya Allah kalau orang berkurban, duitnya nggak bakal habis, dibalikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana merasa alhamdulillah sunnah kurban ya bisa bertambah, bisa nggak pernah berhenti, terus ada rezekinya, ada. Makanya Anda bilang kayakan diri kita di dalam kehidupan. Anda belajar dari guru Anda. Dulu nggak pakai tisu, akhirnya beli tisu, kebeli itu tisu, beli sabun, beli odol. Kalau kita irit-iritin itu duit nggak keluar. Kenapa? Karena Anda melihat satu masalah yang makruh. Rokok ada aja duitnya, berhenti ngerokok nggak ada duitnya. Yang ngerokok pada ketawa, berhenti ngerokok dia nabung, nggak ada kan? Ayo udah ngaku aja ngerokok. Makanya kalau berhenti ngerokok karena sunnah Nabi Muhammad SAW dan bukan niat untuk berhenti ngerokok buat ditabung, nggak usah. Ya minta yang lain yang rezekinya Allah kasih. Nah begitu. Ya tapi yang ngerokok tuh kata susah-susah ada aja. Ya lucu mau orang sekarang kadang-kadang apalagi di medsos gitu, nggak punya duit tapi bisa beli pulsa. Paham ya di sini ya? Tuh itu udah manusia ya. Jadi kita pikirin aja dah. Ya, insya Allah kalau kita memperkayakan diri kita, bukan mengkaya-kaya yang dilarang tuh kita mengkayakan diri kita sombong sama orang, jatuhin orang nggak boleh. Memperkayakan diri kepada Allah bukan apa namanya ngemiskinin diri sama Allah. Misalnya nggak mau ngeluarin duit, nggak mau apa itu kan ngemiskinin diri. Paham nggak? Ada tromo lewat, nggak ngasih ini apalagi ada sumbangan ini dan sebagainya, dah apa aja. Ya kayakan diri kita. Ya mampu di jalanan ada orang nggak pakai lihat, taruh bakal ini nggak usah, kita ada ditimbang 2.000 perak di jalanan 1.000 kasih aja. Yang tukang-tukang lagi apa nih? Ogah iya ini udah kasih. Ya tanya syukur kepada Allah, insya Allah apa yang kita infakkan itu akan lebih. Ya sebab apa? Banyak yang kita keluar yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita lihat orang sekarang jalan-jalan ke mall, ke sini, ke situ, hampir puluhan ribu, hampir jutaan pergi wisata healing ya, healing sampai luar negeri, sampai puluhan juta, ya itu hitung-hitung bisa beli sapi 7 tuh, ya
Tapi sekali korban cuma kambing satu ya Mas ya, alhamdulillah sih. Ya artinya kehadiran agama pelit banget buat yang hal dunia. Nah, itu yang hal dunia yang sia-sia nggak jadi rizki kita yang asli ya, yang abadi itu adalah yang kita keluarkan buat ya kemanfaatan agama ya, itu yang jadi manfaat kita dunia akhirat. Baik, sunnah muakkadah. Nah, adapun hukum kurban bisa menjadi wajib. Tuh, kalau misalnya apa contohnya dinadarkan ya, aku kalau kuliah lulus mau berkurban. Kuliah lulus wajib tuh kurban. Nanti beda antara sunnah dan wajib ya dalam pembagian ini. Makanya ini kalau di ulama ya, ana rangkum, ana tulis, ana rangkum ini yang supaya nggak terlalu ada ikhtilaf. Walaupun banyak misalnya ikhtilaf ini, kalian mungkin dengar kok Habib terangin begini. Bukan untuk ada perbedaan. Cuma ana rangkum yang lebih kehati-hatian kita. Ya, sebab daging korban yang kita makan masuk ke dalam perut, atau kita berkorban tapi nggak jatuh korban, hanya sekedar sodakoh aja jatuhnya. Ya, itu. Nah, apa yang menjadi wajib? Yaitu yang dinadarkan. Satu, ya, yang dinadarkan. Yang kedua, ditakyin. Takyin itu diperjelas, misalnya seperti ini. Ini adalah hewan kurbanku, maka tuh hukumnya jadi wajib. Makanya bilangnya sunnah kurban, ya. Atau saya menjadikan kambing ini sebagai kurban. Tuh, itu wajib tuh hukumnya. Makanya ketika yang mau kurban, jangan bilang saya mau berkurban, ini kambing kurban saya, tapi ini adalah sunnah kurban ya. Niatnya kalau secara bahasa Arab ya, kalau secara bahasa Arab nih kurban ya. Ini bahasa Arabnya nawa itu ya, udhiyah ya, udhiyata. Ini udhiyah ya, al-masnunah. Yatal masnunah lillahi an nafsi, dari diriku, lillahi ta'ala. Itu secara bahasa Arab ya, itu secara bahasa Arab. Nawaitu udhiyah ya, penyembelihan itu dengan nama udhiyah, karena penyembelihnya di waktu duha. Nawaitul udhiyatal masnunah, aku niat berkurban ya, menyembelih ya sunnah an nafsi, dari diriku, lillahi ta'ala. Nah, kalau kita beli kambing, kita udah niatin, sekarang mewakilkan kepada yang motong, itu tinggal tambahin doang kayak orang nikah ya, tinggal apa, mewakili gitu tambahinnya. Nawa itu udhiyah masnunah, kan yang an nafsi, dari diriku, tinggal diganti ya an, siapa yang namanya, si Z namanya, si Z an Zaidin ya, mewakili tuh, yang mewakilkan pada aku ya, mewakili ya, tuh mewakili ya, lillahi ta'ala. Tinggal begitu pakai bahasa Indonesianya ya, aku niat sunnah berkurban dari diriku ya. Nah, nanti yang pentingnya ketika potong korbannya ya, pakai bahasa Indonesia juga biasa, ketika beli juga dikatakan udah masuk dia niat sunnah berkurban ya, banyak itu ya. Ini secara ininya aja, secara lebih apik lagi. Nah, ketika inti bawa tuh kurban, inti memotong sendiri silakan, kalau inti mau serahkan ya, ada ijab kabulnya kayak beras juga dah, yang udah main gitu ngerti deh tuh ya, aku niat sunnah berkurban dari diriku ya, untuk diwakilkan kepada panitia kurban. Ingat, panitia kurban tuh hanya wakil, maka nggak boleh ketika motong korban dia ambil dagingnya tanpa ada izin dari ini. Jangan potong-potong aja dibawa pulang, nah, haram itu, bukan hak dia
Kalau itu terjadi, dia tahu, dia khilaf, maka dia wajib ganti itu harga dagingnya. Ya, balikin dah, beli ke di mana. Ya, kecuali adik izin, ya, makanya ngomong adik izin, ya, karena hak ini luar biasa. Makanya ini kita Islam, ya, mesti belajar juga kadang-kadang. Kalau nggak belajar, ya inilah, ya, kita makan dulu, baru ada ini yang lebih apik, ya, orang yang lebih apik lagi. Itu yang bagus itu kalau kita transaksi ada ijab kabul, kan, tahu ijab kabul, kayak orang nikah, paham ya? Makanya kalau nikah tuh jangan ada lak perempuannya dulu, kan belum halal. Jadi ijab kabul, ya, gobil tuh aku terima, kan gitu tuh, yang ininya aku serangnya terima deh, aku nikah, aku terima tuh, selalu ijab. Jual beli juga gitu, aku beli, aku terima. Nah baru kita makan. Sama juga, masa kita belum ijab kabul tuh perempuan kita colek-colek, paham gak nih? Makan sebenarnya begitu. Makanya keren kalau makanan luar, kita beli dulu, lu makan kagak makan terserah, udah transaksi baru makan. Makanya kalau bikin rumah makan begitu enak tuh, ya. Jadi ya kayak di bis malam juga, ya, kalau kita makan kan begitu juga tuh, ya, kita beli makanan waktu di Cirebon kemana itu nasi tuh, makan ambil atau sampai ke kasirnya, pas sudah kasir selesai udah gitu. Ntar mau nambah begitu lagi. Nah kalau kita kan kagak, makan dulu, udah makan udah selesai pakai ngomong, bang, ngutang. Aduh bayar dah. Udah masuk perut baru ngomong ngutang. Ini lebih apik lagi, ya. Ya kalau bisa kita amalin begitu. Udah niatnya dijelek mengutang. Yang tukang nasinya baik banget, alhamdulillah ada pembeli masuk buat anak sekolah, iya. Ya masih banyak lagi, udah kirang dia, aduh 30.000 lagi. Ya makan nambah pakai dibungkus, girang banget tuh anak gua sekolahnya, ada di rumah bisa sarapan anak gua gitu. Buat bayaran sekolahnya, alhamdulillah. Pas sudah selesai makan bikin ngutang. Blok aja tuh orang, ya, malah hasil. Makanya kalau mau ngutang ngomong aja duluan, transaksi aku beli, ya nggak jadi masalah sih sebenarnya yang udah terjadi. Aku ngutang itu kan ada ijab kabul. Kalau orangnya bilang anda nggak terima, ya jangan beli, tapi aku terima ya nggak apa-apa. Cuma kalau lebih apik lagi kalau transaksinya lebih dahulukan, paham nggak nih, ya? Itu lebih ini aja, jangan jadi kontroversi, jangan jadi ribut. Cuma kalau mau lebih cakep lagi, kita transaksinya di awal. Ya, makanya kita di mana-mana jangan di mall atau apa beli masih di keranjang kita minum, ya, anak-anak nggak kasih, ada ke kasir dulu, yang itu tuh yang mau diminum anda bayar duluan, paham nggak? Kalau punya anak ini lebih apik lagi, jadi udah dibeli lalu mau minum dah, gitu, ya. Walaupun nanti kita bakal bayar, ya, gitu. Ya seremnya kan takutnya kita lagi makan di warteg mati datang. Jadi nggak tahu, ya, belum bayar, udah duit tinggal pegang, lagi masa orang mati mau dipegang-pegang duit di mana, nggak mungkin kan. Nanti pas lagi diumumin kalau dia ada utang piutang belum bayar, nggak akan tahu, ya. Bisa nggak? Ya bisa aja, tapi kalau dia udah bayar duluan kan gitu, itu lebih itu ulama, masya Allah, ya. Itu untuk muruah lebih masya Allah. Udah kita lanjutkan lagi dari situ dah, ya, nggak apa-apa, ya. Udah, kemudian yang dikorbankan yaitu hewan ternak, kambing, sapi, kerbau, ya. Kambing itu ada kibas atau domba, ada kambing Jawa atau kambing kacang. Nah kalau kambingnya kibas dan domba, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu usianya 1 tahun hijriah, ya, paling kurang 1 tahun hijriah, atau udah kupak kayak dibilang, ya, ada giginya yang tanggal. Iya benar, ya, gigi tanggal ini, giginya pada tanggal nggak? Gitu. Udah kompak semua ini. Kemudian kalau kambing kacang atau kambing, ya, kambing Jawa dibilang, nah itu usia 2 tahun, ya, hijriah, itu minimal. Kemudian kalau sapi atau kerbau sama 2 tahun. Nah kemudian hewan cacat tidak sah dikorban, ya, nggak boleh tuh, ya, matanya picak, kakinya pincang dan sebagainya. Karena yang sehat harus sehat. Sehat karena untuk diberikan orang, nggak boleh curang gitu, ya. Sama aja kayak kita jual beli mobil motor, nggak boleh curang tuh, ada ngerusak dirapi-rapin kelihatannya, ya. Orang beli, nah itu yang beli sakit hati nggak kalau digituin, udah sama harganya lagi 7 juta atau 8 juta, ya, ternyata
cacat. Nah, itu nggak boleh ya. Kita dalam Islam mesti ada transaksi. Kalau cacat katakan ada cacat. Apalagi urusannya dalam lagi. Ya. Kutiban kaca spion sih penting. Kalau dalamnya mesinnya, ya itu nggak boleh. Kemudian kurban wajib dikasihkan ke fakir miskin. Nggak boleh tuh yang kurbannya makan, nggak boleh. Ya, yang kurban tuh yang sohibul kurban nggak boleh makan, wajib disedekahkan semuanya ke fakir miskin, nggak boleh ke orang kaya, mesti fakir miskin. Kita udah belajar atau fakir miskin. Kalau indikasinya kepada yang mampu nggak boleh. Mampu apa? Yang sudah digambarkan orang mampu itu ya pemasukannya pengeluarannya 1 juta, dia dapat di atas 1 juta aja tuh, 1 juta. Pokoknya itu bukan pas-pasan, itu namanya masih cukup ya, apalagi buat makan sehari-hari ada. Nah, kalau yang dibilang orang fakir miskin, fakir lebih dulu tuh. Ya, nggak dibilang miskin fakir miskin, fakir di atas miskin. Miskin ini penghasilannya pengeluarannya 1 juta, dapatnya cuma 700, 800, ya masih kurang tuh untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari kok kurang, di bawah 1 juta, maka itu dikatakan miskin. Kalau fakir itu penghasilannya pengeluarannya 1 juta, dapatnya cuma 500.000 ke bawah, itu namanya fakir. Nah, kalau ada orang-orang demikian ya, apalagi yang nganggur, yang ada kerjaan, ya udah ketahuan deh, yang ngobek juga jarang-jarang dapatnya ya, pengeluarannya 3 juta, anak banyak lagi, ngobek dapat 5 juta, ya paling bisa 3 bulan 4 bulan lagi ketemu, misal ya, masing-masing. Nah, jadi yang tahu diri kita atau kita bisa melihat, nah itu yang fakir miskin yang kita berikan. Nah, kemudian kalau kurban yang sunnah, nah itu boleh dimakan sama yang kurban, ya boleh dimakan oleh yang kurban, boleh sepertiganya, tapi lebih baik lagi nggak banyak-banyak, ambilnya sekantong, 2 kantong, 3 kantong buat dia, ya itu. Selebihnya disedekahkan. Kepada siapa? Ya terutama fakir miskin, tapi boleh kepada orang-orang yang kaya pun boleh, yang mampu, nggak kaya dah, yang mampu boleh. Cuma kalau fakir miskin itu bisa, udah haknya dia untuk dijual sama dia. Tapi kalau orang kaya nggak boleh untuk dikonsumsi, nggak boleh dijual belikan lagi. Udah dikasih, udah kaya mau dijual lagi. Kulit kurban, ya kulit kurban kan hak yang kurban. Ya, hak yang kurban, maka disedekahkan kepada fakir miskin atau dimanfaatkan oleh pengorban untuk hal-hal kebaikan dia, yang mau bikin apaan kayak, kali mau bikin sopa, mau bikin apa, pokoknya dimanfaatkan bagi yang kurban itu, atau disedekahkan kepada, nggak boleh buat transaksi bayar tukang kurban itu, yang apa, yang motongin jagalnya tuh ya, dikasih kulit, kasih apa, nggak boleh tuh ya, untuk dijual belikan, hati-hati tuh ya. Kulit kurban tidak boleh dijadikan upah untuk penjagal atau menjual kulit kepada orang lain. Anda setiap kurban, sunnah kurban dan yang lain-lain tuh yang ngerti ya, tuh kulit nggak dikumpulin kemudian dijual belikan sama Anda untuk nyari keuntungan, nggak boleh ya. Mau sedekahkan sama orang, atau ya kita manfaatkan, nggak boleh kita nih bayar pakai kulit, nggak boleh ya itu. Yang penting lagi, tidak boleh korban ya dengan hewan yang hamil, yaitu selayaknya. Ini banyak istilah, tapi kita lebih apik aja gitu ya. Adapun nanti ada ini jangan jadi ini fikih, masalahnya di 4 mazhab. Satu mazhab aja kita Imam Syafi'i banyak pendapat ya, jangan jadi ribut. Ini sekali sholatnya ada, besok ada yang udah ada mau ikutin cara saling, nggak apa-apa, kita ikutin pemerintah, udah ditanggung jawab begini, ada itu kaidah-kaidahnya. Yang bahaya nggak sholat, nggak puasa tarawih kagak, ya kayak kemarin ya Idul Fitri sama, sholat kagak, puasa kagak, korban kagak, banyak ngomong doang, nyalain orang, itu yang salah ya, paham ya? Udah selesai begitu ya. Penting nih, kenapa kalau hewan hamil? Karena kan korban laki-laki kan, korban maksudnya binatangnya laki-laki, sebab kalau perempuan nanti habis. Kalau dikorbankan betina, apalagi yang nggak hamil, habis dah ya, habis. Makanya yang dikorbankan apa? Hewannya laki-laki. Yo laki-laki kan hewannya, iya, nggak ada hewan perempuan ya. Tapi kan ada, iya, kita lebih ini, kalau semuanya taraknya di dalil, akhirnya yang hamil, yang perempuan habis akhirnya. Masa laki-laki bisa keluar anak, kan nggak bisa,
Terus ada laki perempuan, lakinya cukup satu, perempuannya ada 7 juga jadi tuh anak, kayak ayam. Ya gitu. Makanya dijual banyak kan ayam laki bukan yang perempuan. Ya, yang perempuan digunakan bisa untuk bertelur lagi dan sebagainya. Itu ntar kalau hukum dagang ngerti dah. Ya nggak bakal jual yang perempuan, sayang. Ya, kambing perempuan tinggal atu lagi. Ya gitu. Kemudian dibagikan mentah, beda kalau akikah matang, kalau ini mentah. Tidak menggabungkan kurban dan akikah, kurban ya, itu lebih bagus lagi. Walaupun ada silang pendapat, tapi jangan digabung kurban dan akikah. Tidak sah kurban untuk mayit ya yang udah meninggal. Ini banyak nih orang meninggal dikorbankan, kecuali kalau dia amanat sebelumnya. Ya, banyak kadang cerita amanah, Beb ini gimana nih? Ya, ini bilangin sama orangnya. Jadi ada orang kaya selalu kurban sapi tuh ke masjid. Ini salah satu panitia masjid. Dan dikorbankan untuk bapaknya setiap tahun. Untuk bapaknya. Wadah, emang bapaknya mesen apa mana tiap korban? Ya, ini salah, dia bilang kasih tahu, sayang. Akhirnya itu bukan korban, hanya sekedar sedekah. Ya korban ya anaknya aja, siapa kek, ntar ibunya kek selama masih hidup. Ya, kalau udah korban, dia udah dapat pahala korban. Sekarang kalau dikata udah korban, ya namanya anak menjalankan apa yang dia jalankan, apalagi itu didikan dari orang tuanya, dapat gak orang tuanya pahala? Udah pasti. Niatkan aja, kita pahala korban, ya Allah kau terima pahalaku, maka hadiahkan buat orang tuaku. Sama kita sholat, beramal, infak di mana-mana. Anda selalu Anda niatkan buat siapa? Orang-orang yang telah mendidik aku, baik ibu bapakku, orang tuaku, dan guru biar kebagian dapatnya. Ya, sambil lebih dari itu, bahkan umur pun ya kita hadiahkan buat orang tua nggak ada, kita hadiahkan buat guru. Ya, oh Habib jadi kurang, nanti anak akan bahas, kok jadi kurang? Ya nggak apa-apa jadi kurang, tapi kan yang beramal soleh bakal digandakan sama Allah. Akhirnya orang bisa jadi panjang umur, gara-gara umurnya dihadiahkan buat guru-gurunya. Paham tuh ya? Itu. Atau dibuatkan orang tuanya gitu. Kita kan nggak pernah begitu. Ya Allah, orang tuaku biar panjang umur, ambil sisa umurku buat orang tua. Begitu. Ini kan nggak berani. Ya, Anda begitu sama orang tua, sama guru. Ya. Baik. Ya, sebab kita yakinnya apa? Apa yang kita infakkan itu bukan berkurang, malah bertambah. Begitulah kita infakkan, kita hadiahkan, ya, soal umur, soal yang lain-lainnya. Nah, jadi itu tidak boleh kalau sudah meninggal. Jadi nggak ada korban buat orang yang meninggal masih hidup, kecuali yang meninggalnya pernah amanat, apalagi amanat kasih duit, misalnya orang tua, ya kakak, ya nanti korban, meninggal, bisa nggak umur ya, kita nggak tahu. Nah itu boleh. Kemudian boleh memberikan semua daging, ini sunnah yang korban sunnah juga itu, ya, atau yang wajib, satu orang fakir miskin. Ada orang satu fakir miskin doang kita kasih tuh satu kambing sama dia, boleh, masih boleh, ya itu. Tapi kalau banyak fakir miskin, ya kita lebih bagus kita bagikan semuanya. Harus tahu usia korban, hewan korban tuh, ya, yang dagang-dagang tuh mesti tahu, ya, hewan kurban, jangan sampai nanti akhirnya main bohongan, usia belum cukup 1 tahun asal dijual aja, ada bongsornya, padahal baru 6 bulan. Ya, itu yang beli harus tahu, makanya pedagang-pedagang harus jujur yang dijualnya, korbannya. Yang tadi udah dikatakan domba berapa 1 tahun, kalau kambing biasa jauh 2 tahun. Kemudian pengurus masjid sebagai wakil pengorban boleh. Tidak boleh menyembelihnya di masjid wakaf dan memanfaatkan inventaris masjid. Tuh, masjid yang diwakafkan, ya di dalam kan nggak mungkin di dalam kalau motong korban, pasti di luar. Lihat tanah yang dipakai tuh diwakafkan nggak untuk kepentingan masjid. Kalau cuma segitu tanahnya, ini tanah bukan tanah dia, bukan tanah masjid, nggak jadi masalah. Tapi kalau itu adalah masjid, ya digunakan yang orang wakafkan, kan masjid untuk apa? Untuk ibadah. Kalau ini kan korban pribadi, bukan hal urusan masjid. Yang jadi pengurus masjid misalnya dalam orang dakwah, khotib, pengajar dalam masjid, ya kegiatan-kegiatan untuk wudhu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau selain itu nggak boleh dipakai. Nah ini orang-orang suka ngambil misalnya air di masjid buat kegiatan pribadi, ini nggak boleh, sampai korban pun nggak boleh. Ya karena masjid itu digunakan untuk wakaf, termasuk inventarisnya. Nah, hati-hati tuh panitia-panitia, kadang-kadang ada begitu, di rumah nggak punya duit, ya disengaja aja ngambil dari kas masjid buat kopi, buat apa. Jangan, makanya yang korban-korban ya selayaknya itu kasih duit lebih, itu datang ke masjid ngasih misalnya
ya ini korban sunnah saya, ya Pak ada 100.000 buat kopi-kopinya, beli tali gitu, minta kalau bisa dari pertama, jangan pakai malu. Jangan sampai akhirnya panitia masjid bingung, buat air ngambil dari masjid, kemudian apa duit-duit nggak ada akhirnya ngambil dari masjid. Nah itu nggak boleh dipakai, ya penggunaan masjid wakaf apalagi itu, ya nggak boleh disalahgunakan, nanti tanggung jawabnya di akhirat itu besar, insyaallah taala. Tidak boleh penyembelihan di masjid wakaf dan memanfaatkan untuk inventaris memanfaatkan inventaris masjid. Kemudian panitia tidak boleh mengambil bagian dari kurban kecuali dari izin yang kurban, ya gitu. Jadi nggak boleh dia ngambil tanpa ada izin. Dia semua hanya sebagai wakil. Ya, kenapa ada wakil? Ya nggak apa-apa, karena distribusinya kadang-kadang dia lebih tahu siapa yang dibagikan. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Ya, musola sama, musola masjid itu kan nama doang di Indonesia begitu. Ya, penting yang itu diwakafkan, yaitu tidak boleh dipakai. Ya, kalau Nabi kan makanya di tanah lapang. Di tanah lapang, apalagi tanah seseorang yang bisa dimanfaatkan, atau ya ada apa namanya air-air dari yang apa dari panitia-panitia. Makanya kalau kurban-kurban sendiri kalau diwakilkan, maka kita wakilkan orang itu biar ada. Masa beli kambing, bisa kambing beli masa ngasih duitnya 10, 20 ribu, 30 ribu, kagak ada. Ya kayak ente bisa beli motor tuh 10 juta tapi beli jas hujan kagak. Itu kita tuh. Ya, Anda terpacunya di situ. Ya, Anda pernah ditilang oleh polisi, ya. Disitulah Anda bikin SIM. Tahun 2000 masih diceger ya. 2007 2008 tuh. Ya, karena Anda gampang-gampangin. Kenapa? Untungnya baik, itu tersembunyi karena dia baik, nggak ditilang, dibalikin lagi. Ya sampai dibilangin kalau bisa bikin SIM. Ya dibalikin, masya Allah, dibikin SIM. Masa beli motor bikin SIM yang 300.000 aja gak bisa? Bener gak? Bener logikanya. Masa kita bisa beli motor atau kredit motor tapi tidak bikin SIM? Gak bisa. Paham ya? Itu. Nah itulah manusia. Pikirin tuh, masa beli hewan kurban 3,5 juta timbang 50.000, 100.000 nggak kasih panitianya. Nah, kan kalau ada 10 orang 500.000, panitia juga kenceng dia mau beli kopi, mau beli apa. Ya, jangan sampai akhirnya nggak ada duit disalahgunakan juga. Nah, makanya semua apapun hukum tuh biar ada musyawarah, ada kebijakan-kebijakannya. Ya, semua pakai ilmu. Semuanya nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita mau belajar, jangan akhirnya gampangin. Sebab apa? Nanti takutnya apa yang kita udah ibadah bukan jadi pahala, malah jadi dosa. Ya minimal nggak jadi dosa, tapi akhirnya hukumnya bukan jadi korban, hukumnya bukan jadi zakat, hukumnya bukan ini dan ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmunya, hanya sekedar biasa aja, sekedar apa namanya sedekah biasa aja. Kita berharap kurban, karena kurban itu nanti jadi kendaraan kita di yaumil qiyamah. Ya ketika siratal mustaqim tuh jadi kendaraan kita. Jadi inti nggak pakai ngesot lagi nanti. Ya inti aja di sini pakai mobil kan biar nggak capek jalan kaki, benar nggak? Nanti jadi insya Allah ya mudah-mudahan Allah kasih keluasan rezeki kepada kita bisa berkurban sunnah. Kambing kita korbankan itu lebih afdol daripada sapi. Ya inti kolektifnya 7 orang sapi itu lebih afdol 7 kambing. Ya lebih afdol. Tapi mau beli sapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi kambing lebih ini. Karena apa? Karena waktu dipotong kan kambing, domba, bukan sapi. Gitu maksudnya. Boleh nggak? Boleh. Sapi kebo? Boleh, nggak apa-apa. Ya cuma kalau mau kambing itu lebih afdol. Bisa kalau tiap teman, bisa keluarga ada 7 orang, masing-masing udah pada bos semua nih, anak bisa punya duit. Ayo be, ayo udah. Ada berapa anak? 14. Jago bikin anak duitnya banyak, hebat. Jadi beli itu 14 kambing, boleh. Satu dia mau beli banyak nggak apa-apa, ya duit banyak nggak apa-apa, sumbangkan deh ke orang-orang nggak punya dan semuanya. Apalagi kita kan makan kambing kan setahun sekali. Habis itu kita mau nyate mau apa ya gembira. Makanya itu hari raya ya kegembiraan yang bisa ketika yang sunnah ya bukan yang wajib, itu sunnah kurban bisa dibagikan kepada siapa saja dari saudara-saudara kita asal muslim, bukan orang di luar Islam tapi orang muslim, orang Islam. Bagikan ya ke teman kayak ini dan sebagainya, bisa biar merasakan ya hari raya Idul Adha. Dan perayaan itu ya setelah dilaksanakan setelah kita sholat Idul Adha. Makanya Idul Adha itu agak pagian.
Ya, kira-kira setengah 7, jam 7 tuh udah sholat, agar luas di dalam menyembeli. Karena sunnahnya kita kan puasa sebentar tuh, ya sunnahnya ini lebih bagus. Kita bisa sahur ibaratnya. Nah itu kita nggak makan apa-apa. Beda ame Idul Fitri. Idul Fitri kita makan sunnahnya dulu sebelum Id. Tapi kalau ini kita nggak ngapa-ngapain, nggak makan dulu. Sampai kapan makannya? Waktu kita dapat daging penyembelihan. Cuma sekarang kan kadang-kadang sampai sore, sampai puasa lagi. Ya. Makanya pulang dari masjid makan, pulang dari masjid habis subuh makan aja dong sebelum makan. Beban. Makanya kalau pagi-pagi langsung setelah selesai setengah 8 udah potong sama 9 juga udah bisa. 9 paling lama udah bisa makan. Ya, baik. Ya, ini karena udah kebiasaan aja. Kemudian kalau Idul Fitri itu agak diluaskan waktunya jam 8, setengah 8. Cuma orang kita pagi-pagian. Kenapa? Karena paling afdal bagi itu setelah subuh itu. Sebelum sholat Idul Fitri orang membagikan zakat. Setelah zakat selesai baru ambil sholat Idul Fitri. Ya, makanya Idul Fitri itu bisa jam 8 nggak apa-apa. Karena habisnya sampai zuhur kan. Ya, cuma kan orang kita mau buru-buru semua. Ya, jadi akhirnya bagi ini waktu malam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita cerita masalah afdol. Kalau afdol nggak diambil karena ke suatu yang ini, maka nggak apa-apa jadi masalah. Dari awal juga boleh. Dari awal Ramadan. Ya, gitu. Paham nih ya? Gitu. Jadi biar kita tahu, karena kadang-kadang kita nggak harus pakai yang afdol, apalagi seperti haji yang padat begini. Orang cari yang afdol. Ya nanti kita belajar masalah haji. Akhirnya apa terjadi? Desek-desekan atau sakit dan sebagainya, akhirnya gagal semuanya. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak mau nyari yang paham di sini ya, kita bukan lari dari yang afdol, tapi tetap sah. Kenapa? Menghindari misalnya seperti kerumunan orang, atau nih masjid tadi mau nyari afdol di subuh ya, bagian zakat sampai datangnya Idul Fitri, mau sholat Idul Fitri. Nah orangnya susah atau gimana panitianya, akhirnya kagak kebagi distribusinya, akhirnya jatuhnya di waktu malam, nggak jadi masalah, nggak apa-apa ya, gitu aja. Jadi jangan selalu harus ngejar yang afdol bagus, cuma kita lihat ya bagaimana kondisi ya, apanya itu, kondisi orangnya, kondisi sikonnya, kondisi goriahnya, kampungnya dan sebagainya ya, gitu. Bagikan jangan jauh-jauh distribusinya, bagikan lebih bagus tuh di kampung kita ya, itu lebih bagus ya. Bagi-bagi yang zakat juga begitu, jangan dikirim itu bagiannya lain lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana علينا توبة تغسل لكل